Seperti jinah ya, orang berzina itu juga pasti Allah lihat. Memang izin Allah, tapi Allah tidak ridho ya. Dan zina itu kan hutang. Jadi kalau orang zina enggak tobat, nanti turunannya pasti ada yang dijinahin. Kecuali kalau tobat, benar-benar tobat. Kalau kita udah berbuat dosa harus ngaku. Ini adalah kelalaian saya, ini adalah kebusukan saya, ini adalah kezoliman saya. Nah, pengakuan itu akan mendatangkan ampunan Allah. Jika Allah ingin menunjukkan karunia-Nya kepadamu, maka Ia yang menjadikan dan menakamakan amal itu, amal perbuatanmu. Jadi begini, ini penting sekali ya. Setiap kali kita berbuat baik, itu pasti dengan pertolongan Allah. Seperti sekarang kita datang ke majelis ini pasti pertolongan Allah nih, pasti. Karena setan itu tidak suka kita belajar agama, benar? Ada aja urusan supaya enggak pergi ke sini. Nah, kita juga cenderung kalah oleh tipu daya setan kecuali Allah menolong kita. Jadi kalau kita bisa beramal, kita harus tahu ini tuh karunia Allah. Seperti sedekah, kita bisa sedekah, itu karunia Allah. Yang naruh uang di dompet kita juga Allah. Kalau enggak mau bokeh mah enggak bisa sedekah. Udah ada uangnya, kotak infak lewat lagi di depan kita. Berapa banyak yang punya uang tapi enggak ada kotak infak. Kan makin berjarak makin malas. Ini pas lagi di depan dan ditungguin lagi. Ini lebih nyesek hadirin. Karena yang enak kan yang cepat lewatnya. Kita mau ngambil yang 10 ribuan, yang biru, yang keambil 50 lagi. Mau dimasukin lagi, malu udah pada dilihat oleh sebelah. Itu pertolongan Allah tuh. Beles aja ke sana. Udah nggak akan berkurang rezeki dengan sodako. Ya. Jadi jangan menganggap kalau kita beramal itu jerih payah kita. Sebelumnya kita harus berjuang supaya beramal. Tapi kalau udah jadi, kita harus yakin bahwa ini hanya karena karunia Allah. Jadi hilang kesombongan kita, hilang ujubnya, barulah jadi itu amal. Kalau kita merasa ini amal saya, hilang tuh pahalanya. Oleh Allah dihilangkan aja. Dan hakikatnya begini ya, ini seperti masjid. Ini yang bangun masjid ini mutlak hanya Allah. Nah yang kebagian jadi jalan itu ujian. Kalau ikhlas dapat pahala, kalau enggak. Kita nyumbang anak yatim, udah pasti itu rezeki anak yatim ada di dompet kita. Makanya kita nyumbang. Nah kalau kita ikhlas jadilah itu amal kita sebagai sedekah kita untuk anak yatim. Kalau enggak ikhlas tetap anak yatim dapat rezeki dia, cuma kita enggak dapat pahalanya. Jelas hadirin? Nah ini ngejawab juga ini merupakan amal. Kalau jelas, kalau enggak harus puguh ya. Jangan enggak jelas gini, ngangguk enggak, menganga iya. Jadi wama bikum min ni'matin faminallah. Karunia apapun yang ada padamu datangnya dari Allah. Kita harus berupaya keras supaya bisa beramal, tapi kalau udah jadi amal harus kita akui bahwa amal ini hanya karunia Allah. Nah kemampuan kita untuk merasa ini karunia Allah dibalikin oleh Allah, itu jadi amal kita. Ngerti nggak sih Han? Atau saya nggak bisa ngomong? Jangan bikin jengkel hadirin ngerti ya. Karena ini kalau enggak rada-rada ini halus ya. Kita udah berjuang tapi udah jadi jangan ngaku. Nah kalau kita nggak ngaku jadi amal kita. Kalau kita ngaku-ngaku nggak dapat pahalanya. Jadi berjuangnya dua kali. Berjuang ketika mau beramal sungguh-sungguh. Ketika sudah jadi amal, yakin ini pertolongan Allah. Jadi itu amal kita.
Karena banyak yang berjuang udah jadi amal, ini amal saya, hilang tuh pahalanya. Walaupun jihad sampai terbunuh nggak ada pahalanya. Walaupun hafal Quran nggak ada pahalanya. Karena merasa saya. Beda dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ala kulli hal. Dalam segala keadaan. Sudah? Nah, sekarang bagaimana kalau kita berbuat kejelekan? Kita udah berusaha nggak berbuat dosa, tapi tetap tergelincir. Ya Allah, saya berbuat dosa kan dengan kehendak-Mu, jadi berlapis-lapis dosanya. Kalau kita udah berbuat dosa, harus ngaku. Ini adalah kelalaian saya, ini adalah kebusukan saya, ini adalah kezoliman saya. Nah, pengakuan itu akan mendatangkan ampunan Allah. Ini sudah ketetapan, kau harus jalani ini. Tapi karena kita mohon ampunan, maka Allah memberikan kemuliaan lebih dari dosa yang sudah ada. Jadi nggak boleh mengatakan, ada kalau nggak ditakdirkan korupsi, saya nggak korupsi. Ini mah ketentuan Allah korupsi. Memang izin Allah, tapi Allah tidak ridho. Ya, seperti zina ya, orang berzina itu juga pasti Allah lihat izin Allah. Cuma itu bakal kena laknat yang besar. Dan zina itu kan hutang. Jadi kalau orang zina enggak tobat, nanti turunannya pasti ada yang dijinahin. Makanya Imam Syafi'i sampai nangis. Kenapa yang zina itu kalau dihukum cambuk, ditonton rame-rame. Kalau yang belum nikah cambuk ya. Kalau yang sudah nikah rajam. Karena itu merupakan isyarat bahayanya. Karena hutang. Jadi kalau orang tuanya suka zina, nanti keturunannya mesti ada. Kecuali kalau tobat, benar-benar tobat. Nah, kan pernah ada kejadian benar, bapak-bapaknya suka zina. Suatu saat pesan perempuan di sebuah hotel, pengen mahasiswi. Pas dibuka ke kamar, ngomong gini, loh, papa, apa-apaan kesini? Ternyata ketemu anaknya tuh. Diatur oleh Allah, beneran. Ada juga seorang suami yang mau jajan. Suatu saat pergi ke sebuah kota di pinggiran. Pesan juga wanita, yang dipesan istrinya. Beneran ini kejadian, saya baca di media. Jadi ketemu tuh, dua-duanya pezina. Ya memang begini. Itu akan kenanya bahaya. Tobat, harus tobat nasuha. Harus mati-matian tobat.